Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pungki Diantieni dengan NPM 2019-21-5058. Di sini saya akan membahas materi tentang peran dan fungsi karya sastra serta ciri-ciri sastra Indonesia klasik. Yang pertama, saya akan membahas tentang peran karya sastra. Peran karya sastra diantaranya sebagai pembentuk jati diri bangsa, sebagai wahana dokumentasi nilai-nilai budaya masa lalu, dan juga sebagai sumber nilai-nilai budaya. Lalu, apa saja fungsi karya sastra? Fungsi karya sastra yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Contohnya, sebagian besar masyarakat tradisional di pedesaan menganggap bahwa sastra, cerita lisan, dongeng, legenda, mite, epos, fabel, pantun jenaka, dan teater rakyat berfungsi sebagai hiburan di kala penat setelah beraktivitas. Lalu yang kedua, ada fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Contohnya, karya sastra seperti cerita rakyat, bawang putih dan bawang merah, mengandung nilai pendidikan tentang kemanusiaan. Yang ketiga ada fungsi estetis, yaitu sastra harus mampu menghadirkan nuansa keindahan melalui dunia seni untuk setiap penikmatnya. Contohnya, keindahan pada puisi, baik dari segi teks puisi maupun keindahan dalam membaca puisi. Berikutnya yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau peminatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruk. Karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Contohnya, kisah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Salah satunya memberikan moral tentang cinta dan budaya. Begitu pula dengan puisi Tanah Air dari Muhammad Yamin, syarat moral akan kemerdekaan. Yang terakhir ada fungsi religius, yaitu sastra pun menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Contoh karya sastra yang berfungsi religius biasanya pada puisi, pantun, drama, cerpen, novel, dan lainnya. Seperti pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Dalam Doaku. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sastra Indonesia klasik atau bisa disebut juga sastra Melayu klasik. Yang pertama ada anonim. Sebagian besar karya sastra Melayu klasik yang berkembang di tengah masyarakat tidak diketahui nama penciptanya. Loh, kenapa bisa tidak diketahui nama penciptanya? Sebab tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan sebuah karya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Ciri yang kedua ada pralogis. Cerita-cerita yang termasuk sastra Melayu klasik banyak diwarnai oleh hal-hal gaib dan tidak masuk akal. Contoh pralogis dalam hikayat Indra Bangsawan, bayi yang lahir dengan disertai pedang dan panah. Kutipan teksnya, hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu klasik. Karya-karya sastra Melayu klasik banyak menggunakan bahasa Melayu klasik seperti konon, Alkisah, Sahibul Hikayat, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada istana sentris. Kejadian atau peristiwa yang diceritakan dalam karya-karya sastra Melayu klasik sebagian besar tentang kehidupan istana seperti raja-raja, putri, pangeran, pahlawan, dan tokoh-tokoh mulia lainnya. Ciri yang kelima, berkembang secara lisan. Karya-karya sastra Melayu klasik disebarluaskan secara lisan atau dari mulut ke mulut karena tempo dulu belum adanya media massa pada saat itu. Dan yang keenam ada komunal.
cerita-cerita yang dikisahkan dalam sastra Melayu klasik merupakan milik bersama. Berikutnya ciri yang ketujuh, kurang dinamis. Dipandang dari masyarakat kekinian, perubahan yang terjadi dalam sastra Melayu klasik sangat lamban. Lalu yang kedelapan, ada didaktis. Dari berbagai jenis sastra Melayu klasik, sebagian besar bersifat didaktis atau memberikan pendidikan kepada pembacanya, baik moral maupun religius. Lalu yang kesembilan, ada simbolis. Peristiwa-peristiwa dalam berbagai karya sastra Melayu klasik disajikan dalam bentuk lambang. Dan yang ke-10 ada tradisional. Sastra Melayu klasik bersifat tradisional atau mempertahankan adat kebiasaan setempat. Ciri yang ke-11 ada imitatif. Sastra Melayu klasik bersifat imitatif atau meniru yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu ciri yang terakhir ada universal. Dalam arti, sastra Melayu klasik berlaku kapanpun, dimanapun, dan bagi siapapun. Biasanya hal ini terkait dengan isi pesan yang ingin disampaikan. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosen pengampu Ibu Maguna Eliastuti MPD, dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.